ya. Ya. Udah info konsep, terus memberikan kesempatan kalian untuk bertanya ya, kalau ada yang ditanyain seputar nanti pemeriksaan. Terus menciptakan lingkungan sensitif, privasi, cahaya, terus cuci tangan, tangan. basmalah. Oke. Untuk fase kerja, Bu, izin. untuk fase kerja sebelum kita mulai anamnesa, sebelum kita memulai pemeriksaan fisik, ada baiknya pasien disuruh untuk pipis dulu ya, berkemih dulu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Di situ nanti prosedurnya dia sebelum pemeriksaan fisik. Jadi setelah anamnesa, sebelum pemeriksaan fisik, baru pasiennya disuruh pipis. Tapi kalau saya lebih baik di awal, jadi nggak bolak-balik. Kita udah ngobrol panjang, pasiennya suruh pipis dulu, rasanya gimana ya, agak janggal. Makanya di awal aja, di awal sebelum kita melakukan anamnesa, sebelum tanya-tanya, pasiennya suruh pipis dulu. Setelah itu baru kita posisikan. Untuk anamnesa boleh sambil duduk, kalau pasiennya mau sambil duduk. Boleh juga sambil tidur seperti ini ya, supine. Karena nanti ketika pemeriksaan fisik posisinya adalah supine seperti ini ya. Anamnesa apa aja yang ditanyain pertama kali? Keluhan nyeri. Keluhan. Untuk anamnesa pasti pertama kali yang ditanyain adalah keluhan ya. Untuk keluhan tanyakan dengan pertanyaan terbuka. Jangan ibu ada nyeri nggak? Itu pertanyaan tertutup. Karena jawabannya cuma ya atau tidak. Kita tanyakan dengan pertanyaan terbuka. Apa yang ibu atau bapak rasakan saat ini? Apa keluhan ibu atau bapak saat ini? Ya, pertanyaan terbuka. Jadi nggak hanya terbatas nyeri atau tidak. Jadi dia bisa saja mengeluh mual, mengeluh diare, pokoknya semua yang berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Makanya kemarin-kemarin pas nanya gitu, ibu ada sakit gak di bagian perut? Gak cuma gitu ya, kita kan gak cuma anamnesa di bagian perut ya, tapi semua organ sistem pencernaan. Jadi pertanyaannya terbuka, apa yang ibu atau bapak rasakan saat ini? Apa yang ibu atau bapak keluhkan saat ini? Pertama itu, lalu setelah itu kita detailkan. Kalau misalnya dia mengeluh sakit, kita tanya-tanya seputar sakitnya. Terus misalnya, di mana dia merasakan sakit? Seperti apa rasa sakitnya? Nah, dia mengeluh sakit di bagian mana sakitnya? Bagian perut. Perut bagian mana? Harus detail ya. Atas atau bawah, kanan atau kiri? Seperti apa sakitnya? Apakah seperti dipukul, apa nyut-nyutan, atau melilit, atau nyeri panas seperti terbakar gitu, atau seperti ditusuk-tusuk, terus didetailkan. Terus skala nyeri dari 1 sampai 10, kira-kira nyerinya ada di angka mana. Setelah itu kita tanyakan pengurangan nyeri. Jadi sebelum pasiennya kesini nih, kita tanyain kalau terasa nyeri itu diapain untuk mengurangi nyerinya ya, untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau misalnya dia mengeluhnya di bagian atas, mual, misalnya mual muntah, kita tanya sejak kapan mual muntahnya. Ketika apa dia merasa mual? Apakah ketika mencium bau makanan, atau ketika mau masukin makanan, atau ketika lagi apa? Kalau misalnya ada muntah, ditanyakan muntahnya berapa kali sehari. Terus konsistensinya seperti apa? Apakah hanya cairan saja gitu ya, atau ada sisa-sisa makanan? Atau warnanya kuning atau hijau? Itu ditanyakan lebih detail. Ya, pokoknya kalau dia mengeluh apa, detailin dulu aja di keluhannya itu. Baru setelah kita cukup informasi untuk keluhannya, baru ke sistem pencernaan yang lain. Yang saya tadi kan dia mengeluh sakit, tadi kan kita tanya-tanya seputar sakitnya. Kalau udah selesai, tanya yang lain. Ada kembung nggak? Ada begah nggak di daerah perut? Kalau perut udah semua, ke mulut. Ada susah masukin makanan nggak? Susah mengunyah nggak? Susah menelan nggak? Ada rasa panas terbakar nggak di tenggorokan? Terus mual muntah tadi ya, kalau ada mual muntah, kalau ada berapa kali sehari? Terus ketika lagi apa? Bla 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 ya. Mulut sudah, ke bagian bawah, ke rektal. Ada keluhan diare enggak? Atau konstipasi? Terus kalau misalnya nggak ada, dia normal-normal aja, konsistensinya seperti apa? Berapa kali sehari? Ada BAB berdarah nggak? Ada kesulitan nggak? Kesulitan itu maksudnya dia harus mengejan gitu ya. Ada kesulitan tidak? Itu untuk keluhan. Ya, jadi intinya yang pertama kali ditanyain adalah keluhan. Setelah itu kita tanya lebih detail tentang keluhannya. Seputar keluhannya, nanti baru ke sistem pencernaan yang lain ya. Harus kekaji semua. Itu untuk
keluhan. Setelah itu kita lanjut ke pola kesehatan dia sebelum sakit. Sebelum sakit ya, misalnya dia mengeluh sakitnya udah 3 hari nih, berarti kita tanya sebelum sakit ini pola makannya bagaimana, teratur atau tidak, ada makanan-makanan yang rutin dikonsumsi tidak, terus ada minuman yang rutin dikonsumsi nggak, kayak kopi, teh, minuman bersoda, atau minuman herbal, obat-obatan herbal, atau ada obat-obat medis yang rutin dikonsumsi. Ya, obat-obat medis, karena beberapa obat medis tuh ada dia mempengaruhi ke sistem pencernaan, kayak dia jadi mau muntah atau jadi diare, jadi konstipasi, jadi sakit perut tuh ada ya. Jadi semua yang dikonsumsi sama dia itu harus dikaji, kita harus tahu, harus dicatat detail ya. Selain apa yang dikonsumsi, kita juga harus cari tahu pola defekasinya sebelum sakit ya. Sebelum sakit gimana nih, apakah dia lancar BAB-nya tiap hari, terus konsistensinya seperti apa, terus riwayat pekerjaan juga ditanyain ya, karena penting ya, nanti riwayat pekerjaan itu nyambungnya ke pola nutrisi ya, di pola asupan, pola defekasi juga berpengaruh. Kalau misalnya dia terlalu sibuk kerja tuh biasanya lupa makan, mau BAB juga dinanti-nanti gitu. Hanya penting ditanyakan riwayat, bukan riwayat pekerjaan dia ya. Udah, setelah itu pola kesehatan sudah, kita lanjut ke riwayat kesehatan dia, riwayat kesehatan pasiennya, seperti misalnya ada operasi atau tidak, pernah operasi atau tidak di area sistem pencernaan ya, kita khususkan, bukan operasi tulang gitu enggak, maksudnya lebih fokus gitu. Pernah operasi atau enggak, pernah merasakan sakit yang sama seperti ini enggak, kalau pernah penanganannya seperti apa, dikasih obat apa misalnya, terus ada efek enggak setelah penanganan tersebut. Misalnya pernah saya dioperasi waktu itu, bagaimana setelah operasi, apakah ada efek terhadap pola makan, pola defekasi ya. Terus ditanyakan juga riwayat penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, kanker, hipertensi, pokoknya yang mempengaruhi ke nutrisi ya. Itu setelah riwayat kesehatan, baru kita ke riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga, ada keluarga yang menderita kanker, misalnya kanker yang berhubungan dengan pencernaan, terus kayak hipertensi, diabetes. Itu untuk anamnesa ada yang jawab nggak? Coba ada yang mau tanyain nggak? Intinya sih kalau untuk anamnesa, monggo terserah teman-teman ya, urutannya boleh yang mana dulu aja, yang mudah dipahami, mudah dihafal, yang mana aja boleh, yang penting kegali semuanya ya. Udah, anamnesa sudah? Kalau sudah anamnesa, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik, tadi kan kita sudah minta pasien untuk berkemih ya, jadi nggak usah bolak-balik. Untuk pemeriksaan fisik, karena kita mau pegang-pegang, jadi pakai handscoon. Pakai handscoon. Handscoonnya bersih ya, nggak usah steril. Yang pertama dilakukan apa dulu untuk pempis? Inspeksi ya. Kalau kaji kesadaran, penampilan umum, tadi sebetulnya ketika kita lagi ngobrol anamnesa tuh udah ketahuan ya. Jadi sambil anamnesa, kaji penampilan umum, kesadaran tuh udah sambil kenilai. Kalau pasien bisa menjawab, nyambung jawabannya, itu pasti kesadarannya kompas medis ya. Terus tekanan darah, PTP ya, tekanan darah, suhu nadi, respirasi, terus berat badan juga ditanyain di sini. Mau diukur langsung boleh, kalau pasiennya bisa atau bersedia diukur langsung boleh, atau ditanyakan boleh. Termasuk penurunan berat badan ketika sedang sakit. Kayak misalnya sebelum sakit dia 65, dalam 3 hari dia turun 3 kilo misalnya, itu kan penurunan berat badannya ketika sedang sakit. Terus diukur lingkar perut juga boleh sekarang, ukur lingkar perut. Kalau bisa, kalau tahu ditanyakan juga lingkar perut sebelum sakit ya. Jadi semua pokoknya ngukur-ngukur PTV, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, itu ditanya dari sekarang ya, dilakukan sekarang ya. Udah, setelah itu lanjut ke
inspeksi. Inspeksi dulu ya. Untuk inspeksi kita mulai dari kepala. Apa yang diinspeksi? Untuk rambut, untuk tekstur rambut inspeksi bukan sih? Bukan, karena dia dipegang ya. Jadi bukan inspeksi ya. Jadi itu kita tunda nanti, simpan buat nanti. Inspeksi dulu, apa yang inspeksi? Edema periorbital di daerah mana? Periorbital, daerah mata ya, ini ya. Adanya edema periorbital menunjukkan apa? Kelebihan cairan, betul ya. Adanya edema periorbital itu indikasi adanya kelebihan cairan atau overhidrasi. Udah, terus apa lagi? Dilihat juga selain edema, dilihat juga misalnya dia matanya sayu gitu ya, kayak lemes gitu, itu kelihatan. Terus pucat, kan kelihatan ya biasanya dari mata tuh kelihatan. Terus dari mata turun ke mulut. Apa yang diinspeksi? Warna bibir. Apakah pucat atau kebiruan, cyanosis atau tidak? Terus kering atau enggak? Ya, kering itu menunjukkan dehidrasi, biasanya kurang cairan. Terus apa lagi? Ada lesi atau tidak ya? Luka di luar atau tidak? Terus Kondisi gigi, rongga mulut. udah, setelah dari luar kita lihat, minta pasiennya untuk buka mulut. Buka mulut, kita lihat giginya, kondisi giginya. Pas buka mulut sebetulnya ketahuan juga ya, ketika dia buka mulut tuh kalau bau mulut itu kecium ya. Ngaruh nggak bau mulut? Ngaruhnya terhadap apa? Nah, biasanya apa sih, apa yang dimakan atau kebersihan ya, kebersihan gigi dan mulut biasanya berpengaruh juga terhadap pola asupan ya. Jadi ketika dia buka mulut sudah ketahuan kecium bau mulut atau tidak. Setelah itu kita nilai giginya lengkap atau tidak. Gigi yang tidak lengkap itu berpengaruh terhadap proses ngunyah ya. Jadi kalau dia kayak lansia itu giginya nggak lengkap, makanannya menjadi pilihan ya, nggak semua bisa dimakan sehingga dia biasanya mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Giginya lengkap atau tidak, terus rongga mulut keseluruhan, lidah simetris atau tidak, ada lesi atau tidak. Kalau ada lesi tuh, ada sariawan tuh biasanya mempengaruhi ini ya, makan ya. Kita kalau lagi sariawan tuh susah makannya. Terus apa lagi? Kebersihan lidah, ada jamur atau tidak ya, misalnya ada kerak warna putih atau tidak. Terus bawah terus ke atas dilihat palatumnya, langit-langit ya, palatun intak atau tidak. Terus lihat tonsil. Kalau untuk lihat tonsil biasanya pasiennya harus buka mulutnya lebih lebar lagi, buka mulut lebih lebar, itu kelihatan tonsilnya. Tonsil yang mana sih? Ini amandel ya. Tonsil tuh yang bentuknya kayak bel gitu. Kalau misalnya dia ada radang, itu biasanya kelihatan merah sama bengkak. Itu biasanya mempengaruhi juga ke makannya. Jadi makannya jadi agak susah karena perih. Tonsil sudah. Setelah itu kita inspeksi ke saluran atau kelenjar saliva. Caranya pasien ini suruh menjulurkan lidah, terus tempelkan ke langit-langit atas. Jadi kita bisa melihat bagian bawah lidahnya ya, ada pengungkapan saliva atau tidak di situ. Kalau ada itu biasanya warnanya merah, terus dia kelihatan agak bengkak gitu ya. Udah, area mulut sudah, pasiennya boleh tutup mulut tadi ya. Jadi sekalian ya, ketika mau ngebuka tuh sekalian semua kita lihat. Jadi nggak misalnya pasien udah tutup mulut suruh buka lagi, ditutup lagi, buka lagi gitu, enggak ya. Jadi sekali buka mulut itu kelihatan semuanya ya. Udah, ada yang lewat nggak untuk rongga mulut? penurunan sensasi. Itu boleh ditanyain aja ya. Jadi untuk penurunan sensasi rasa kita tanya saja ketika lagi sakit, misalnya nanyanya mungkin lebih sederhana ya. Ketika lagi sakit, apakah makanannya terasa jadi hambar atau tidak gitu ya. Itu berarti ada penurunan sensasi rasa. Terus apa lagi? Udah ya, untuk mulut udah. Lanjut ke leher. Untuk leher kita kaji apa? Pembengkakan ya. Itu bisa dilihat. Tapi kalau dilihat biasanya kalau yang kecil tuh nggak bisa kelihatan ya, jadi nanti kepegang. Untuk inspeksi kita lihat
pembengkakan kelenjar. Kalau misalnya inspeksi di leher mah cuma itu aja. Setelah itu kita pegang. Dipegang, apa yang dipegang? Yang pertama kita kaji adalah refleks menelan dulu ya. Jadi pegang lehernya seperti ini, kita pasiennya untuk menelan. Kalau refleks menelannya bagus, itu akan terasa kuat, dia turun. Jadi pas menelan tuh kerasa dia turun, blok gitu ya. Kalau sudah refleks menelannya bagus, lanjut kita palpasi pembengkakan kelenjar. Jadi kita pegang-pegang, nggak usah ditekan banget ya, dipegang aja cukup. Ada pembengkakan atau tidak? Dipegang seperti ini sampai ke belakang leher. Ada pembengkakan atau tidak? Kalau ada pembengkakan tuh biasanya kerabanya tuh gerinjil-gerinjil gitu, sebesar-besar kacang biasanya. Itu ada pembengkakan. Jadi tadi sekalian ya, pas dipegang itu refleks menelan, pembengkakan kelenjar sampai ke belakang leher. Dari sini terusin ke rambut. Ya. Apa aja yang kayaknya di rambut? Tekstur, distribusi. Terus apa lagi? Kenapa sih harus mengkaji rambut? Kan lagi kaji sistem pencernaan. Rambutnya rontok kenapa? Kurang nutrisi ya. Jadi memang pertumbuhan rambut itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi. Jadi kalau misalnya dia distribusinya tidak merata ya, kayak ada alopecia di bagian-bagian tertentu, itu biasanya kekurangan mineral. Ya, jadi terus kayak misalnya rambutnya tuh kering terus kerabanya tuh kasar gitu ya, itu biasanya kurang nutrisi juga. Ya, jadi tadi dari leher pegang ke kepala ya. Untuk leher sudah, lanjut ke aksila. Melihat pembengkakan kelenjar juga ya. Kalau tadi di leher, sekarang di aksila. Pasiennya suruh mengangkat tangan dua-duanya. Ininya dibuka ya, bajunya dibuka. Kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan boleh dipegang. Dua-duanya ya, kiri kanan ya. Sudah, dari leher ke abdomen ya. Untuk abdomen kita inspeksi. Apa aja yang diinspeksi? Abdomen dari samping pasien. Bentuk, simetris, Dari respirasi. sini ya, nggak usah kayak gini, nggak usah dari tengah. Jadi dari sini, dari samping ya. Posisinya dari sini, kita lihat bentuknya. Terus simetris atau tidak. Jadi ada penonjolan di satu bagian saja misalnya ya. Terus pergerakannya dia akan pergerakannya itu sama kayak pergerakan respirasi ya, naik turun gitu ya, kembang kempis gitu ya, betul. Terus ketika dia bergerak naik turun, apakah simetris atau tidak pergerakannya ya? Harusnya simetris ya. Terus apalagi yang diinspeksi? Umbilikus. Ini dulu aja, apa sih namanya? Abdomen yang secara keseluruhan kayak kontur, ada lesi atau tidak, strie, terus distribusi, termasuk luka ya. Misalnya ada luka atau tidak. Kalau ada luka, apa jenis lukanya? Apakah luka stoma seperti ini, luka bekas operasi, atau luka sayat, luka tusuk, luka benda tumpul, itu dicatat ya. Kalau misalnya lukanya luka kayak gini, stoma atau luka bekas operasi, dicatat ada tanda infeksi enggak? Pemerahan, terus ada eksudat, terus penyembuhannya sudah sampai mana kalau luka operasi ya, sudah sampai fase mana, itu dicatat. Pokoknya harus detail aja. Udah, setelah keseluruhan kita ke umbilikal ya. Umbilikusnya apa yang dilihat? Posisinya simetris atau tidak, dari tengah atau enggak. Kalau misalnya dia agak ke sini misalnya, agak miring itu biasanya ada menonjolan ya, ada masak, jadi dia kedorong. Terus kontur, terus warna dan discharge. Discharge keluaran ya, kayak ada kotoran atau tidak. Udah, setelah itu kita kaji hernia ya. Untuk mengkaji hernia, posisinya seperti ini saja. Minta pasiennya untuk angkat kepala, jadi ditekuk kayak gini. Jadi posisi tidur seperti ini, minta pasien untuk angkat kepala. Kalau misalnya pasien angkat kepala seperti itu, otot abdomen akan tertarik. Kalau dia ada hernia, itu langsung menonjol biasanya ya. Jadi langsung kelihatan, langsung menonjol. Itu untuk kaji hernia. Udah, inspeksi sampai situ. Ada yang ditanyain untuk inspeksi? So, apa yang belum paham? Tanyain aja. Kontur itu apa?
Kontur tuh apa ya? Kontur tuh bukan bentuk ya, apa ya? Ya bentuknya kayak misalnya konturnya ada benjolan atau tidak, itu kan kontur ya, bentuk ya, bukan bentuk ya, apa ya namanya? Ya kayak ada benjolan atau tidak, itu kan kontur ya, jadi halus atau tidak. Harusnya kan dia rata ya, tidak ada benjolan misalnya, itu kontur. Terus ada lagi nggak? Kalau nggak ada, setelah inspeksi lanjut ke auskultasi. Nah ini mungkin yang agak berbeda ya. Kalau di pemvis lain, kayak misalnya pemvis dada, itu setelah inspeksi biasanya palpasi. Ya betul ya. Tapi di pemvis pencernaan itu setelah inspeksi dilakukan auskultasi. Kenapa? Karena ini takut mengganggu ininya kalau ditekan-tekan gitu. Ganggu apa? Mengganggu apa? Jadi kita mau ngedengerin apa sih di inspeksi? Kita mau dengerin apa? Bising usus, betul ya. Kalau misalnya kita melakukan palpasi dulu atau perkusi dulu, nanti bising ususnya suaranya itu bisa berubah ya, bisa berubah lebih cepat atau lebih lambat. Jadi nanti nilainya tuh nggak akurat ya. Sehingga sebelum kita perkusi atau palpasi itu kita lakukan dulu auskultasi ya. Tadi ngedengerin apa? Kita auskultasi? Bising usus. Di mana ngedengerin bising usus? Di mana? Ulu hati. Di ulu hati itu di mana sih? Epigastrik ya. Di sini ya. Yang lain? Di situ aja ngedengerin bising usus. Bising usus mah di kuadran 4, Ibu. Kuadran 4 tuh di mana? Di usus 1, 2, 3, 4 di atas kanan, kiri. Kanan atas, kiri. Coba tadi nyinggung kuadran, emang ada berapa kuadran sih? 4 kuadran apa aja? Kuadran 1. Kuadran 1 tuh sebelah mana? Yang kanan atas, kanan kiri, kanan atas. Kanan atas, kiri atas. Kanan atas. Untuk rongga abdomen, betul ya, ada yang dibagi menjadi 4 bagian, dan itu memang yang umum dipakai. Ada juga yang 9 kuadran, tapi yang umum 4. Untuk kuadrannya kita nggak bilang kuadran 1, 2, 3, 4, tapi kanan atas, kiri bawah, kanan bawah ya. Jadi nggak 1, 2, 3, 4, nanti bingung. 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Jadi kita bilangnya kuadran kanan atas, kiri bawah, kanan bawah ya. Terus tadi ngedengerin bising usus tuh berarti ngedengerin apa? Bising usus tuh berarti ngedengerin apa? Suara berisik usus. Iya. Pergerakan, betul ya. Jadi ngedengerin suara pergerakan dinding usus ya. Sekarang pertanyaannya, usus ada di mana? Di sini. Memang di perut. Sebelah mana? Maksud saya kuadran mana? Jadi kan kita udah bagi menjadi 4 kuadran. Kiri bawah. Kuadran mana? Kiri atas dan kanan atas. Di sini atas. Yang lain. Coba sekarang saya tanya, di kanan atas emang ada apa aja? Ada hati, betul. Terus selain hati ada apa lagi? Di kanan atas ginjal, betul, ginjal kanan ya. Iya. Terus apa lagi di sini? Blaster ada di mana? Masa blaster di kanan? Terus apa lagi? Tadi baru hati sudah, ginjal kanan sudah, terus apa lagi? Apa lagi? Kanan atas ada apa? Ada kolon, ada usus halus. Jadi apa aja tadi? Ginjal kanan, hati, usus halus, kolon ya. Hingga ke kiri atas ada apa? Pankreas. Pankreas di kanan harusnya tadi. Iya. Pankreas di kanan ya. Saluran empedu di sini. Lewat. Yang kiri atas. Ada apa sih itu? Gaster lambung ya. Terus apa lagi? Ginjal kiri. Terus limfa. Terus kolon sama usus halus. Ulangi. Kanan atas ada apa aja? Limfa, ada hati, pankreas, ginjal kanan, usus halus, kolon. Kiri atas Ada gastrik, limfa, ginjal kiri, usus halus, kolon. Kiri bawah. Di bawah
Kiri bawah ada apa? Ada kolon sama usus halus. Di kanan bawah kolon usus halus udah. Ada appendix ya. Usus buntu di sini. Kalau bladder di mana bladder? Di sini ya, tengah ya. Jadi sebagian ke kanan, sebagian juga ke kiri. Oke, sekarang udah tahu. Jadi ngedengerin bising usus di mana? Kanan bawah. Tadi cluenya yang pertama ngedengerin bising usus berarti mendengarkan pergerakan usus. Usus adanya di mana? Di atas kanan atas sama kiri. Ya, kiri. Ya, itu di semua kuadran tadi kan. semua sih. Nah, berarti kita ngedengerin di semua kuadran. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Ya, ingat ya, ngedengerin bising usus itu berarti ngedengerin suara pergerakan usus. Usus itu adanya di semua kuadran. Ya, dia kan bentuknya melingkar-lingkar seperti itu ya. Usus ya, usus halus. Kolon bentuknya seperti ini. Itu ada di semua kuadran. Oke, jadi ngedengerin bising usus berarti ngedengerin semua kuadran. Tapi memang kita lebih fokus ke pusat sini, dekat umbilikal ya. Jadi di sini, di sini, sini, sini. Jadi nggak terlalu ke bawah ya. Oke, gimana cara ngedengerin bising usus? Pakai bel. Enggak lah, bising usus pakai bel. Iya. Nggak usah pakai bel. Oke, ini cukup ya. Ditamatkan dulu. Terus kita dengerin. Gimana tadi ngedengerinnya? Di semua kuadran ya. Boleh satu kuadran, dua boleh. Misalnya dari sini ke sini. Pindah ke kiri, dari sini ke sini. Bawah, sini, 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 sini. Berapa lama ngedengerinnya? Berapa lama ngedengerin? 1 menit. 1 menit. Nggak usah semua 1 menit ya. Tapi kita cari yang paling kencang, yang paling kedengeran. Jadi kita auskultasi dulu semuanya. Mana yang paling kencang itu yang didengarkan selama 1 menit. Berapa nilai normalnya? 5 sampai 20 ya. 5 sampai 20. Jangan lupa ditanya kapan terakhir pasien makan, itu biasanya berpengaruh. Tapi dia tidak akan lewat dari rentang itu. Jadi misalnya dia baru terakhir kali makan tadi malam, bising ususnya biasanya lebih lambat kedengarannya. Kalau misalnya makannya baru, itu biasanya lebih cepat, tapi nggak akan lebih dari 20. Ya. Kalau dia kurang dari 20, salah. Kurang dari 5 artinya apa? Bising ususnya kurang dari 5. Biasanya karena apa? Ada apa? Biasanya karena ada paralisis ya. Jadi otot-otot ususnya itu lemah. Jadi dia tidak bisa bergerak ya. Maka bising ususnya biasanya nggak kedengeran atau dia sangat lemah. Manifestasinya biasanya adalah konstipasi ya. Kalau lebih dari 20 itu sebaliknya. Dia bising ususnya pergerakan ususnya cepat. Manifestasinya diare biasanya. Sebabnya bisa karena sensitif terhadap misalnya cabai ya. Karena zat-zat cabai tertentu, zat-zat dalam caesim itu yang bisa bikin usus itu bergerak lebih cepat. Jadi diare. Terus bisa juga karena ada obstruksi. Kalau ada obstruksi itu biasanya pergerakannya lebih cepat. Ya. Jadi 5 sampai 20 untuk bising usus. Sekarang apalagi yang didengerin selain bising usus? Suara arteri dan vena. Ini baru menggunakan bel ya. Jadi dibalik. Jangan lupa diputar. Kalau dibalik ininya diputar. Gimana didengerinnya katanya? Arteri dan vena di mana? Epigastrik di mana? Sini ya. Epigastrik sini. Sini kalau tadi dibilangnya apa sih, ulu hati ya? Epigastrik di sini. Di atas umbilikus ini umbilikus di sini, di atasnya, di kanan dan di kirinya. Jadi dengerin di sini dan di sini. Bagaimana suaranya katanya? Terdengarnya bruit ya. Terdengarnya bruit itu apa sih? Kayak nanti ya kita praktek ya. Jadi bruit itu kayak suara aliran air ya, suara air yang mengalir. Kedengarannya seperti itu. Tapi nggak semua, biasanya nggak semua pasien kedengeran juga ya, jarang. Kalau bisa kedengeran alhamdulillah. Biasanya kecil banget kedengarannya. Udah, auskultasi sudah, lanjut ke perkusi. Apa ini perkusi? Seluruh badan abdomen. Seluruh kuadran abdomen untuk melihat apa? Adanya timpani dan Harusnya apa emang suaranya?
suara abdomen. Suaranya apa? Abdomen itu apa sih? Dia rongga ya. Jadi dia ada organ memang, tapi kan kayak organ hati dia di atas ya. Selebihnya dia rongga. Usus itu kan rongga ya. Kolon rongga. Terus gaster juga rongga. Jadi harusnya suaranya adalah timpani ya, timpani. Pada perkusi seluruh kuadran abdomen itu akan terdengar timpani ya. Jadi semua rongga, semua kuadran itu terdengarnya adalah dalnas, kecuali di organ hati dan limfa. Hati tadi adanya di mana? Di kanan atas ya. Sama limfa di mana? Kiri atas. Jadi pada perkusi di kanan atas dan kiri atas itu seharusnya kita temukan dalnas karena dia organ ya. Jadi di sini kita temukan dalnas, di sini juga kita temukan dalnas. Selain itu timpani. Kalau misalnya kita temukan dalnas di sini, kenapa? Kira-kira ada apa? Ada pembekakan apa? Biasanya ada cairan ya. Jadi kalau ada cairan, si rongganya kan terisi. Itu tidak akan bunyi timpani lagi. Bunyinya menjadi dalnas. Atau ada massa. Kalau ada massa itu akan terdengar dalnas juga. Jadi ketika kita perkusi itu harusnya timpani ya. Kalau kita temukan dalnas itu harus ditandain pakai marker. Tadi kan ada marker ya. Di mana dalnasnya? Kalau misalnya dia di sini, batasnya sampai mana? Dia dalnas sampai mana? Itu harus dicari batasnya. Dimarkerin ya, jangan lupa. Kalau di sini sama juga. Udah, kalau misalnya dalnasnya itu segaris segini, jadi segini gitu ya. Jadi pas di sini timpani, pas ke bawah dalnas, pas ke sini juga dalnas. Batasnya bergaris gitu ya. Terus pas di perkusi di sini juga sama, dalnas. Jadi segini nih dalnasnya dari sini ke bawah. Itu biasanya ada cairan ya. Kalau massa kan tadi dia terlokalisir ya. Terus kayak bentuknya bulat. Itu massa biasanya. Tapi kalau bentuknya kayak tadi garis, itu biasanya cairan. Terus kalau misalnya kita curiga ada cairan, kita lakukan perkusi untuk ngecek shifting dalnas. Di situ ada ya, di refleks abdomen, pemeriksaan refleks abdomen ada perkusi untuk shifting dalnas. Caranya adalah tadi kan udah ditandain ya dalnasnya sebelah mana. Terus kita curiga itu cairan karena dia segini dalnasnya. Terus yang ini juga ada curiga ada cairan. Udah ditandain, pasiennya diminta untuk miring. Jadi tekuk sedikit aja miringnya, nggak usah sampai miring banget, segini cukup ya, segini cukup. Tangan kita itu di tempat yang tadi kita tandain di marker ya. Jadi kan di marker sini kita simpan di sini, tunggu beberapa saat setelah dia miring. Udah miring, tunggu dulu beberapa saat, setelah itu kita ketuk lagi. Kalau misalnya perkusinya berubah jadi timpani, itu berarti indikasi adanya cairan. Karena ketika pasiennya miring, si cairannya akan ikut miring ke bawah, akan shifting ya ke area gravitasi. Berarti itu cairan. Itu shifting dalnas ya. Pemeriksaan shifting dalnas. Yang kanan juga seperti itu, dilakukan hal yang sama ya. Itu untuk perkusi. Setelah itu kita perkusi organ. Tadi apa aja yang harus diperkusi? Batas hepat dan limfa ya. Untuk batas hepat dan limfa caranya sama. Jadi kita perkusi dari bawah. Suaranya apa tadi harusnya? Timpani. Kalau ketemu limfa, dalnas ya. Jadi kita perkusi timpani. Sampai mana suara dalnasnya? Oh, di sini udah dalnas. Tandai. Ini batas bawah. Batas atasnya dari sini. Ada organ apa di sini? Jantung, terus paru. Harusnya pada perkusi suaranya apa? Resonans sonor ya. Jadi dia lebih nyaring dari timpani. Perkusinya di ICS ya, di rongga antarkosta. Jadi bukan di tulangnya, tapi di rongganya. Itu akan kita temukan bunyi sonor. Jadi lebih nyaring. Sampai mana bunyinya? Kalau ini udah dalnas, berarti kita tandai di sini. Ini batas limfa,
bawah, batas limfa atas. Hati juga lakukan hal yang sama, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu ditandain pakai marker ya. Kalau misalnya dia melebar jaraknya, sebetulnya sih dia kecil aja ya, biasanya tuh kecil karena kan dia ke dalam gitu ya. Kalau misalnya dia lebar, itu kita curigai adanya pembesaran ya. Jadi harusnya sih kecil aja. Udah, perkusi sudah. Setelah perkusi kita lanjut ke palpasi. Untuk palpasi, apa yang dipalpasi? Semua dulu ya, semua rongga abdomen. Untuk palpasi kita gunakan tangan yang dominan, jangan menggunakan ujung jari ya. Jadi jangan ditusuk seperti ini, tapi menggunakan telapak. Jadi seperti ini. Ditekan. Yang pertama kita cari kekenyalan massa. Jadi kita tekan-tekan gini, itu harusnya nggak keraba ya, nggak keraba ada ada organ. Kalaupun keraba itu terasanya lembut. Jadi ketika kita tekan itu dia akan ikut ke bawah, akan ikut makan. Terus ketika dipalpasi juga dikaji adanya nyeri. Jadi sambil palpasi sambil tanyain, Pak, kalau misalnya ada nyeri di daerah yang saya tekan, bilang ya gitu ya. Jadi ketika kita palpasi, pasiennya mengeluh sakit atau tidak. Udah ya, untuk palpasi seluruh rongga abdomen. Sekarang kita ke palpasi organ limfa dan hepar. Caranya palpasinya dari bawah sama atas. Jadi yang bawah sini masuk ke ini ya, kayak gini. Dari atas kita tekan. Jadi atas bawah kita tekan. Bawah tekan ke atas tekan ke bawah. Seperti ini. Terus kita tekan. Sambil suruh tarik nafas. Ya, sambil suruh tarik nafas. Di sini palpasi apa di sini? Kanan atas. Kiri atas. Limfa ya. Di sini ada limfa. Kita palpasi seperti ini. Kepegang nggak? Harusnya kepegang nggak? Nggak ya. Normalnya nggak kepegang. Kalaupun kepegang itu biasanya lembut. Jadi pas kita dorong ini dia ikutan kedorong. Kalau misalnya kita kerabanya keras, besar, terus apa sih tumpul, kayak lancip, itu biasanya ada pengerasan. Ya. Jadi harusnya memang tidak teraba. Begitupun dengan hati, pindah kita ke sana ya. Pindah ke sana, lakukan hal yang sama. Gitu. Oke, untuk palpasi kita lanjut ke refleks abdomen. Refleks abdomen tadi ada sebagian udah ya. Untuk refleks abdomen kan di situ ada yang diperkusi, ada yang di palpasi. Makanya kalau tadi saya disatuin, kalau yang refleksnya perkusi satuin sama yang perkusi tadi. Sekarang palpasi semuanya. Oke, apa aja coba di refleks abdomen? Asites tadi udah ya, perkusi ya. Itu pemeriksaan asites. Balot teman juga sama. Balance test juga sama, di perkusi. Terus Refleks shifting dullness sudah. Curve sign. Caranya adalah pasiennya melentang seperti ini. Kalau bisa bantalnya dilepas ya. Jadi nggak pakai bantal. Minta pasiennya untuk mengangkat bahu. Jadi kayak gini. Angkat bahunya. Kalau misalnya dia terasa sakit, itu berarti refleks curve sign-nya positif. Di sini ada nyeri. Tandanya apa kalau ada nyeri? Jadi pasien angkat, kita tanyakan sakit nggak di daerah perutnya. Kalau dia sakit berarti kenapa? Ada apa? Itu biasanya ada darah ya, isinya darah atau iritan lain. Jadi ketika pasien ngangkat ini terus terasa sakit, itu biasanya ada darah atau iritan lain. Curve sign. Udah, setelah curve sign kita lanjut ke Murphy. Balance tadi udah ya. Jadi balance, ballotment, shifting dullness itu semua di perkusi. Udah, sekarang di palpasi. Curve sign sudah. Murphy sekarang ya. Murphy di mana katanya dilakukannya? bagian midclavicular kanan. Bagian midclavicular kanan. Midclavicular itu sebelah mana? Ini ya. Tulang nih ya. Midclavicular sini kanan, di sini ya. Jadi kuadran kanan atas untuk Murphy. Ada apa di sini? Ada organ apa tadi? Hati. Terus pankreas, ginjal ya. Jadi ketika kita tekan seperti ini, kalau dia merasa sakit, itu biasanya indikasi adanya kolesistitis.
peradangan pada saluran empedu ya. Jadi kita tekan kalau dia sakit, indikasi ya, bukan pasti. Indikasi adanya kolesistisis. Murphy sign. Lanjut ke McBurney. McBurney di mana? Sepertiga antara iliaka anterior. Iliaka anterior dan Umbilical. Sini ya. Ini iliaka di sebelah sini, umbilical sebelah sini. Jadi di kiri bawah. Kiri bawah dekat ke tengah, sebelah sini. Kita tekan seperti ini, McBurney ya. Kita tekan seperti ini kalau pasiennya sakit. McBurney positif artinya apa? Adanya appendicitis. Appendicitis, betul ya. Di sini tadi ada appendix. Jadi ketika kita tekan kalau pasiennya merasa sakit, itu indikasi adanya appendicitis, peradangan pada appendix. Lanjut ke Rovsing dulu, yang bawah dulu. Ada Rovsing di situ, di sebelahnya ya, di kuadran kirinya. Kalau tadi nyeri tekan, ketika kita tekan pasiennya mengeluh nyeri, kalau Rovsing itu nyeri lepas. Jadi ketika kita tekan sini, ditahan dulu 5 detik, terus kita lepas. Kalau ketika dilepas pasiennya sakit, itu juga sama, dia indikasi adanya appendicitis ya. Di sini. Kalau McBurney tadi nyeri tekan, Rovsing nyeri lepas. Jadi kita tahan dulu, lepas. Kalau pasiennya sakit, berarti Rovsing positif. Udah ya. Murphy di sini, McBurney di sini, Rovsing di sini. Udah ya. Apalagi kekenyalan massa sudah tadi di awal. Terus hipersensitivitas kutaneus dicubit, tapi nggak usah terlalu bukan cubit kecil ya, cubit besar aja kayak gini. Jadi harusnya kan nggak terasa sakit ya, kalau cubit besar seperti ini nggak terasa sakit. Tapi kalau dia ada hipersensitivitas pada otot-otot perutnya, itu dia akan terasa sakit walaupun kita cubitnya pelan dan gede gitu. Terus hipersensitivitas kutaneus sudah, lanjut ke iliopsoas ya. Untuk otot iliopsoas itu adalah otot yang mengatur dari rongga abdomen sini sampai ke paha. Jadi caranya kita minta pasien untuk menekuk kaki, angkat ke atas. Jadi tekuk terus dia angkat ke atas. Kita dorong ke bawah sini. Jadi kuat-kuat pasiennya ke atas, kita ke bawah. Kalau dia ada sakit di area sini, berarti ada gangguan di otot iliopsoasnya. Yang kanan juga lakukan hal yang sama ya. Udah, terus apa lagi untuk refleks? Ada yang keluar nggak? Udah. Coba baca lagi. Otot liposus Sudah semua ya. Hah? Kekenyalan Massa di awal. Jadi ketika kita palpasi itu kan apa yang dipalpasi? Palpasi nyeri dan kekenyalan massa. Jadi sekalian. Ya, kekenyalan massa. Udah. Kalau sudah, kita lanjut ke rektal. Tutup lagi perutnya, jangan lupa ya. Untuk rektal, kita pasien untuk menekuk kaki. Kakinya ditekuk, baru miring. posisi akan miring. Ya, miring. Apa yang dilihat? Pertama, inspeksi kan, yang kelihatan. Mulai dari adanya luka, ada ruam. Terus, apalagi? Ya, luka lesi ya. Terus apalagi? Udah? Kebersihan juga termasuk ya, kebersihan. Udah, setelah inspeksi kita lakukan tadi ya prosedur colok dubur. Kalau misalnya pasien yang nggak bersedia, jangan ya. Untuk colok dubur jangan dipaksa ya, maksudnya jangan jari kita masuk, tapi semasuknya aja. Jadi jangan terlalu dimasukin banget. Boleh pakai jari telunjuk atau jari tengah, terserah kita. Masuk semasuknya aja. Terus ketika jari kita masuk itu sphincter normalnya akan menutup seperti ini. Jadi sphincternya langsung mengerut ya, menutup. Kalau misalnya dia ada kelemahan, itu berarti ada gangguan di sphincter. Ya. Setelah itu kita raba, ada benjolan nggak di dinding anusnya ya, ada benjolan atau tidak. Terus ada kotoran atau yang teraba atau tidak ya. Kan pas masuk tuh teraba, nggak usah dimasukin gitu, diam aja udah, nggak usah digitu-gitu ya. Jadi masukin, udah kayak gini tuh udah keraba, segalanya udah keraba. Udah, kalau sudah keluarin lagi, kita lepas sarung tangan ya. Setelah lepas sarung tangan, pasiennya tidur lagi seperti ini. Lanjut ke ekstremitas. Untuk ekstremitas apa aja yang dilihat? Warna kulit, pucat atau tidak ya, atau kebiruan atau tidak. Terus
kelembapan kering. Kalau misalnya kering itu biasanya menunjukkan apa? kurang Cairan berarti. Terus hangat juga sama ya, dia biasanya kalau dinginnya cuma di akral itu biasanya hipoperfusi ya. Terus apalagi kuku kering atau tidak, kukunya melengkung atau tidak. Kuku normalnya melengkung cembung ya seperti ini, tapi tidak terlalu cembung. Kalau misalnya dia melengkungnya ke dalam seperti itu biasanya menandakan adanya gangguan nutrisi. Udah, kalau sudah posisikan pasiennya lagi, terus apa lagi, ucapkan terima kasih, jangan lupa. Terus jangan lupa ditanyakan evaluasi ya, tadi selama pemeriksaan bagaimana, sekarang bagaimana. Terus apa lagi? Kontrak waktu selanjutnya. Udah itu ya. dokumentasi. Ada yang tanya dulu nggak?